Hai guys, salam kenal buat kalian semuanya. Kali ini Kodok Film akan berbagi alur cerita dari film berjudul Fall, tahun 2022. Film bergenre thriller ini menceritakan kisah dua sahabat wanita yang suka memacu adrenalin, dan hobi mereka ini berakhir tragis di atas tower TV setinggi 600 meter. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang melakukan panjat tebing. Mereka adalah Becky dan suaminya yang bernama Dan. Selain mereka berdua, ternyata Hunter, sahabat Becky juga ikut dan posisinya berada jauh di atas. Aksi yang mereka lakukan sangatlah berbahaya, karena jalur tebing yang rapuh serta angin yang sangat kencang. Namun, Dan berusaha meyakinkan istrinya kalau mereka akan baik-baik saja. 1, 2, yeah? 3, come on! That's my girl. You guys get a room! Ew! Gross! Here comes Ethan Hunt! Taking your time there, Hotshot. Careful, H, there's loose rock around the elbow. I'm fine. Mereka bertiga terlihat sangat menikmati hobi itu, karena mereka memang sangat suka memacu adrenalin. Akan tetapi ketika Dan ingin meletakkan alat pengait di sebuah lubang, tiba-tiba ia dikejutkan dengan adanya seekor burung. Okay. Dan terhempas ke bawah, dan naas pengayuh tubuhnya rupanya tidak sanggup menahan beban tubuhnya sehingga ia pun jatuh dari ketinggian lebih dari 200 meter. I get it! Can you unclip? Are you secure? And I'll be able to swing to the rock. Okay. Left up. I can raise you. Kematian Dan menjadi pukulan berat untuk Becky. Ia terlihat frustasi seperti kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup lagi. Bahkan setelah 51 minggu sejak kematian Dan, Becky berubah menjadi seorang pecandu alkohol yang depresi dan menjauhkan diri dari semua orang, termasuk ayahnya sendiri. Hey Becky, it's me. Sweetheart, I'm worried about you. I can't help you if you don't pick up the phone. Sang ayah yang bernama James sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Ia berusaha mendorong Becky untuk melupakan Dan dan kembali melanjutkan kehidupannya. Ia bahkan memberikan perumpamaan apabila situasinya berbalik dan Becky yang saat itu terjatuh dari tebing, apakah mungkin Dan akan bersikap sama seperti Becky yang sekarang? James yakin 1000% bahwa Dan akan tetap melanjutkan hidup dan bahkan melupakan Becky. Mendengar hal itu, Becky semakin marah pada ayahnya dan pergi meninggalkan ayahnya. But you have to start living your life again. Let me give you a ride home. Believe it or not, I need you. I'd rather walk. Sesampai di rumah, Becky kembali minum segelas alkohol kemudian ia mengambil obat depresinya. Pagi harinya Becky kedatangan Hunter sahabatnya. Come here. Sama seperti Becky, Hunter juga mengaku merasa terpukul setelah kematian Dan. Oleh sebab itulah ia mengambil waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Namun saat ini Hunter sudah berhasil mengobati traumanya dan siap untuk memulai petualangan kembali. I have something that's planned, and I need a partner in crime. Is my best friend stuck in here with him? Hunter mencoba meyakinkan Becky untuk melawan rasa takut dan kembali menjadi dirinya seperti dulu lagi, karena Dan juga pasti tidak suka melihat Becky yang sekarang. Hunter menyarankan Becky untuk segera move on. Ia lalu mengajak Becky untuk memacu adrenalin lagi dengan aksi memanjat sebuah tower radio yang bernama B67 TV. The B67 TV tower. Tower ini tingginya mencapai 2000 kaki atau sekitar 600 meter. Hunter mengatakan kalau Becky bisa menebarkan abu tubuh Dan dari tower tertinggi ini, sehingga ia bisa tenang untuk memulai lembaran hidup yang baru. Awalnya Becky menolak ajakan Hunter karena ia merasa masih belum siap, namun pada akhirnya ia setuju untuk memanjat tower tersebut bersama Hunter. If you're scared of dying, don't be afraid to live. Let's do it. Let's climb your stupid tower. Oh my God, Becky, can you
Kemudian mereka berdua akhirnya berangkat menuju lokasi tower tersebut. Ternyata tower itu berada di sebuah padang rumput kering yang jauh dari keramaian. Mereka menempuh waktu sekitar 6 jam perjalanan untuk sampai di tempat tersebut. Di tengah perjalanan mereka berhenti di sebuah motel untuk beristirahat. I may act like a total dick on camera, but I have to be doing dangerous shit to keep my blood pumping. Mereka lalu bertanya kepada seorang pelayan, kemana arah tower radio tertinggi tersebut. Dan si pelayan menunjukkan sebuah lampu yang berkedap-kedip sebagai petunjuk arah mereka menuju ke tower itu. Excuse me? Do you know where the B67 TV tower is? You see that light way up there? You don't need a map. So aircraft can see it. Sebelum melanjutkan perjalanan, Becky memutuskan untuk mengisi baterai HP-nya sampai full. Hunter kemudian menunjukkan sebuah life hack di mana mereka bisa mengisi baterai HP dengan memanfaatkan lubang pada lampu. The elements in the lamp. And Pagi harinya Becky dan Hunter pun kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tower TV. Selama perjalanan itu, Hunter selalu merekam perjalanan mereka, karena rekaman video itu akan ia upload di channel YouTube-nya. Hal itu kadang membuat Hunter tidak fokus hingga keduanya nyaris tertabrak truk yang melintas. Dan akhirnya mereka berdua sampai di lokasi tower radio tersebut, namun tower ini dikelilingi pagar dan terlihat papan peringatan, dilarang memasuki kawasan tersebut. Tapi karena sudah terlanjur niat untuk memanjat tower itu, mereka pun nekat melewati pagar pembatas. Setelah sampai di tower, keduanya melihat beberapa burung yang sedang memakan bangkai hewan. Holy shit, they're big. Get off of him! Hunter dan Becky kemudian mengusir burung-burung itu dan Hunter sempat memposting foto bangkai hewan tersebut di sosmednya. Di luar dugaan, orang-orang ternyata antusias melihat postingan Hunter, sehingga membuat Hunter semakin bersemangat untuk mengabadikan momen penjelajahannya kali ini. Feeling peckish. Hunter. what? That's funny. Holy shit, doing hundreds like. Ketika sampai di kaki tower radio, Hunter terlihat sangat bersemangat dan segera memasang tali pengaman untuk mereka berdua. Oh, jeez. Yeah, it's not real close, right? This is awful. Melihat ketinggian tower membuat Becky merasa ragu sehingga ia pun berniat untuk mengurungkan diri. Namun lagi-lagi Hunter berhasil membujuk Becky dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Hunter? I'm sorry, I can't do it. Babe, of course you can. No, I really can't. I'm like, After Dan died, I was afraid of my own shadow. Do not let this fear consume you. If you can beat it, you can beat anything. And I am right here beside you the whole time. Come at it head on and kick its ass. Keduanya pun mulai menaiki satu persatu anak tangga yang mengarah sampai ke puncak tower. Terlihat kondisi tower itu sangatlah rapuh dan tidak kokoh mengingat tower itu memang sudah tua dan tidak terurus lagi. Meskipun begitu, Hunter dan Becky tetap nekat untuk menaiki tower tanpa mempedulikan kondisi tower tersebut. you okay? No. Tanpa disadari satu persatu baut pada tower mulai berjatuhan karena gesekan terjadi saat keduanya menaiki anak tangga. Tak lama kemudian mereka berdua berhenti sebentar untuk mengisi tenaga dengan sebotol air yang mereka bawa. Barulah setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak tower. Becky yang saat itu merasa gugup dan ketakutan terus mendapat dukungan dari Hunter yang justru terlihat santai dan menikmati petualangan mereka. Sampai suatu ketika, mereka harus melewati dua pemancar yang berada di jalur tangga. Untungnya mereka masih berhasil melewati rintangan itu dengan baik sebelum sampai ke puncak tower. Hunter sempat menggoda Becky dengan menggoyang-goyangkan anak tangga, yang membuat baut tangga semakin banyak jatuh.
Setelah melewati semua anak tangga, akhirnya mereka sampai di puncak B67 TV Tower. Hunter! Keberhasilan ini mereka rayakan dengan mengabadikan momennya, dengan foto selfie, membuat video dengan bergelantungan di atas ketinggian dengan menggunakan sebuah drone. Shit! Hunter, stop! Oh my god. Let's get this bad boy back. Teacher Dave! I've got you. Open your eyes. Becky lalu menyebarkan abu suaminya dari atas ketinggian tower. You and you told me one of your shit jokes, and now you're gone, and I love you. Setelah melakukan semuanya, keduanya kembali bersiap untuk turun dari tower tersebut dengan tali pengaman yang terpasang pada keduanya. Becky mulai menuruni tangga tower dan kini giliran ia yang membawa tas. Sesuai dugaan, baru beberapa anak tangga yang dilewati, tiba-tiba semuanya terlepas dan jatuh ke bawah, sehingga Becky terjebak dan bergelantungan di atas ketinggian. Beruntung keduanya terhubung oleh tali pengaman, sehingga Hunter bisa menarik Becky kembali ke puncak tower. Setelah melihat sebagian tangga menuju ujung pemancar telah jatuh, Becky mulai panik karena mereka akan terjebak di sana. Posisinya yang terlalu tinggi ini membuat mereka tidak bisa mendapatkan signal sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Dan apesnya lagi, tas berisi botol air, drone dan semua peralatan mereka ternyata jatuh dan tersangkut di pemancar tower. We're too freaking high. There's no signal up here. I'm sure it's just really spotty. Freaking out is not gonna help anything. Freaking out is not gonna help anything. Di tengah kepanikan itu, Hunter berusaha tetap tenang dan ia berhasil menemukan sebuah teropong dan sebuah fire gun yang tersimpan dalam kotak di puncak tower tersebut. Fire gun itu nantinya bisa digunakan untuk mencari bantuan, mungkin saja ada orang yang melihat mereka. Karena keduanya terlalu sibuk memikirkan jalan keluar, mereka bahkan tidak menyadari kalau paha Becky telah terluka. Hunter dengan cepat menutupi luka Becky dengan menggunakan kemeja miliknya. I didn't even notice this. Come here, let's go past it. Ow. Are you okay? I know. Yeah, 1, 2, sorry. I'm okay. It's like... Setelah beberapa jam terjebak, Hunter mengingat postingannya saat mereka masih di bawah, yang berarti di bagian bawah mereka mungkin saja bisa mendapatkan signal. Mereka akhirnya sepakat untuk membuat postingan permintaan tolong dan menurunkan ponsel Hunter dengan menggunakan tali pengaman. Okay, we have 50 feet of rope. Okay, can you message emergency services? Call 911. Stuck on B67 tower post. We should hear it when it sends. Sayangnya, meskipun mereka sudah berusaha menurunkan ponsel sampai ke batas terendah, mereka tetap tidak bisa mendapatkan signal. Careful, Hunter. Feel solid. Oh my god, Hunter. Shit! I don't hear anything, nothing. Okay, you need to come back up. Tak ingin menyerah begitu saja, mereka sepakat untuk menjatuhkan ponsel Hunter dan berharap di bawah sana postingan permintaan pertolongan mereka akan terkirim. Ponsel Hunter kemudian dimasukkan ke dalam sepatu dan untuk memastikan ponselnya tidak rusak saat sampai di dasar tower.
Sambil menunggu bantuan, Hunter menggunakan teropong untuk melihat sekeliling dan berharap melihat seseorang yang mungkin melewati lokasi tersebut. Tak lama kemudian, Hunter melihat seorang lelaki yang berjalan bersama anjingnya. Mereka berdua lantas berteriak meminta pertolongan, bahkan Becky sampai melemparkan kedua sepatunya untuk menarik perhatian lelaki tersebut. Sayangnya lelaki itu tidak mendengar mereka sehingga ia pergi begitu saja. Saat diperhatikan lelaki itu ternyata berjalan menemui rekannya di sebuah counter van yang terparkir tak jauh dari sana. Hunter lalu menyuruh Becky untuk menembakkan fire gun saat menjelang malam agar kedua lelaki itu bisa melihat posisi mereka. Fire the flare when the sun goes down and oh, damn. What? We've only got one shot. Saat malam tiba, mereka bersiap untuk menembakkan fire gun. Tak disangka tembakan itu membuat kedua lelaki di sana menyadari keberadaan mereka. Hey, sons of bitches, I'm there! Check this out. Holy shit, oh my god! Kedua lelaki itu lalu mendekati lokasi tower sambil membawa beberapa peralatan. Akan tetapi mereka bukannya menyelamatkan Becky dan Hunter, kedua lelaki itu malah mencuri mobilnya Hunter dan pergi begitu saja. Rasa putus asa kembali menyelimuti mereka berdua. Malam ini mereka terpaksa menginap di atas tower dengan kondisi dehidrasi, kelaparan dan kesakitan. Keduanya kemudian teringat pada drone yang ada di dalam tas dan drone itu mereka bisa gunakan untuk mendapatkan bantuan. Karena drone-nya berada di bawah, jadi Hunter memutuskan untuk turun mengambil drone tersebut. Wait, maybe I can get it. I think the rope was long enough to reach it. Be careful. I love you. Setelah mendapatkan tas mereka, Hunter pun mencoba kembali naik dengan bantuan Becky. Sayangnya karena genggaman Hunter tidak terlalu kuat, genggaman pun terlepas sehingga ia pun terjatuh. Untung saja ia masih bisa berpegang pada tas mereka sehingga Becky berhasil menariknya kembali ke atas. Hunter, are you okay? You okay? Setelah itu, Becky mencoba menggunakan drone untuk mengirimkan selembar kertas dengan pesan meminta bantuan ke motel terdekat dari lokasi tower. Sayangnya baru diterbangkan beberapa detik drone itu tiba-tiba kehabisan baterai sehingga Becky terpaksa mengambil kembali drone tersebut. The battery, it's running out of juice. Grab it when it gets lost. Ia kemudian teringat pada life hack yang diajarkan oleh Hunter tentang bagaimana cara mengisi daya dengan menggunakan lubang pada lampu. Becky nekat memanjat lebih tinggi untuk mengisi baterai drone tersebut sampai penuh. Selama 1 jam lebih, Becky menahan posisinya untuk memastikan drone mereka terisi sepenuhnya. Sesekali ia pun diserang oleh burung pemakan bangkai, karena burung itu mencium aroma darah dari paha Becky yang terluka. Untungnya dengan segala perjuangan, Becky pun berhasil mengisi baterai drone sampai penuh. Kedua pun mulai bersiap untuk menerbangkan drone itu sampai ke motel terdekat. Naas, perjuangan mereka kembali gagal karena saat di persimpangan jalan menuju motel, drone mereka ditabrak oleh sebuah truk yang melintas dan hancur.
Mereka berdua terlihat sangat sedih sekaligus frustasi, bahkan Becky merasa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melewati satu malam di atas tower. Kini harapan satu-satunya yang mereka miliki adalah ponsel milik Becky. Becky bertekad ingin mengirim pesan pada ayahnya dengan cara menjatuhkan ponselnya. Jadi ia pun meminta Hunter untuk meminjamkan sepatunya. Secara tidak terduga, Hunter malah menjawab kalau ia tidak bisa menyerahkan sepatunya ke Becky, karena tubuhnya berada di bawah. Let's send another message. Give me your shoe. I can't. Why? It's not up here, is it? It's down there. It's on your foot. Tak disangka, ternyata sejak kemarin Becky hanyalah berhalusinasi. Sejak insiden Hunter turun mengambil tas, ia sebenarnya tidak berhasil naik ke atas melainkan sudah tewas. Becky hanya berhasil mendapatkan tas mereka, sementara tubuh Hunter telah menjadi santapan burung-burung pemakan bangkai. Malam pun tiba, badai telah datang menyelimuti tubuh Becky. Ia yang sudah putus asa membuat sebuah video perpisahan sekaligus permintaan maaf pada ayahnya, karena selama ini ia tidak sadar kalau ayahnya sangat menyayanginya. Hi, Dad. I found my fight again. I wanna live. I wanna go home. But I'm not gonna make it. I'm sorry, Dad. I love you. Pagi harinya, Becky yang sudah lemah dihampiri seekor burung pemakan bangkai. Burung itu perlahan mendekati tubuh Becky dan bersiap untuk menyantap luka di pahanya. Tanpa diduga, Becky tiba-tiba terbangun dan menangkap burung tersebut dengan tangan kosongnya, ia lalu membunuh burung itu dan lantas memakannya. Setelah mendapatkan energi yang cukup, Becky bersiap turun menuju ke pemancar. Ia mengirim pesan pada sang ayah, memasukkan ponselnya ke dalam sepatu Hunter dan sepatu itu kemudian dimasukkan ke dalam jasad tubuhnya Hunter. Hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan ponsel Becky tidak rusak sehingga pesan permintaan tolongnya bisa terkirim kepada ayahnya. Sorry, but I really have to make sure this gets through. Tak disangka usahanya itu akhirnya membuahkan hasil, pihak tim SAR berhasil menemukan Becky sehingga ia akhirnya terselamatkan. Tak lama kemudian, ayah Becky datang dan ia sangat bahagia melihat putrinya dalam keadaan baik-baik saja. No. No. Film ini dengan jelas mengajarkan kita untuk tidak harus mencoba semuanya, apalagi kalau tidak sebanding dengan resikonya. Terlebih bertindak bodoh hanya untuk menarik perhatian atau sensasi semata. Karena pada dasarnya penyesalan itu disebabkan oleh tindakan kita sendiri. Untuk itu kita harus tetap berhati-hati dalam bertindak. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan support channel ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa komen dan sarannya ya. Misi ah!